Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan anugerahnya. Allah berikan kepada kita sehingga dengan anugerah tadi kita bisa terus istiqomah fi thalabil ilmi, dalam mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu nikmat yang kata Imam Ahmad, sesuatu apapun dari dunia tidak bisa mengalahkan nikmat dalam mencari ilmu. Pada pagi hari ini insya Allah kami akan bahas hal-hal yang bisa menggugurkan nafkah dari suami, hal-hal yang bisa menggugurkan nafkah dari suami. Nafkah itu kewajiban suami yang harus dia berikan kepada istrinya. Wajib ngasih nafkah gitu kan ya istilahnya ya. Wajib ngasih nafkah kepada istrinya. Cuma di sana ada beberapa hal yang menggugurkan wajibnya nafkah. Jadi gugur kewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Pernah kebayang nggak kayak gini ya? Kalau kebayangnya, iya, kewajiban suami ngasih nafkah itu, iya memang. Tapi sekarang pembahasan kita bukan di situ. Kapan nafkah itu gugur dari suaminya? Ini sering kadang-kadang bentrok dalam masalah keluarga. Si istri itu melakukan sebuah pelanggaran yang secara syariat itu gugur nafkahnya, tapi dia menuntut, enggak, mana nafkah saya? Tengkaran gara-gara semisal ini. Nah ya, karena sama-sama enggak paham agamanya, ya repot. Nah, diklirkan, kita sekarang belajar oleh salam apa saja yang menggugurkan nafkah. Satu, imtina'ul mar'ati au waliha min taslimi nafsiha li zawjiha au imtina'iha minal intiqali ma'ahu. Seorang istri atau wali dari istri enggan menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau dia enggan pindah bersama suaminya, enggan pindah bersama suaminya. Kayak semisal ini gugur kewajiban suami memberi nafkah. Contoh ya, contoh seorang wanita A menikah sama B, A menikah sama si B, atau Ali menikah dengan Zainab, atau Ali nikah sama Aisyah. Nah, setelah menikah si wanita itu tidak memberikan, enggak menyerahkan dirinya kepada suaminya, enggak menyerahkan dirinya kepada suaminya. Maka semisal ini istri enggak dapat nafkah, atau orang tuanya enggak membolehkan kepada dia suami untuk mengumpulinya atau untuk menikmatinya
gak oleh sama orang tuanya. Maka semisal ini ya sudah, nggak ada nafkah kepada dia. Atau pindah tempat, diajak ke kampung suaminya atau ke tempat suaminya, istrinya nggak mau, aku pokoknya aku harus tinggal sama orang tua saya. Nah kayak semisal ini, padahal nggak ada syarat sebelumnya, maka semisal ini wanita tadi tidak bisa mendapatkan apa? Nafkah. Nafkah itu gugur. Kenapa kok gugur? Karena dia enggan pindah bersama suaminya. Nah, apa alasannya? Kenapa kok gugur nafkah itu darinya? Apa alasannya? Alasannya adalah yang namanya nafkah itu ada karena dia bisa menikmati. Jadi nafkah itu sebab, ketika ada musababnya. Ya, ada musababnya. Ketika wanita itu memberikan dirinya kepada suaminya, maka berarti apa? Ada nafkah. Ketika dia gak bisa enggan memberikan dirinya kepada suaminya, ya tidak ada nafkah. Begitu ya, bisa dipahami? Adanya ini berarti adanya ini. Ya, begitu. Yang kedua, dari hadis ini, dari poin ini perhatikan, suami itu punya hak mengajak istri kemanapun suami itu pergi. Allah mengatakan, askinuhunna min haitsu sakantum, berilah tempat kepada para istri dimanapun Anda itu bertempat. Ini menunjukkan, kata Imam Qurtubi, si wanita itu adalah ikut siapa? Suami, dimanapun posisi suami. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan kepemimpinannya suami. Kalau andai kata suami itu ikut kepada istri dimanapun istri bertempat tinggal, maka berarti suami nggak punya kewibawaan dalam memimpin. Justru yang memimpin adalah siapa? Si istri. Maka pahami wahai para wanita, nanti ketika sudah menikah, maka berarti ikut di mananya adalah terserah suami. Nggak boleh Anda melanggar aturan ini, nggak boleh, kecuali sebelum akad disyaratkan, nggak apa-apa, dan itu disetujui oleh suami. Contoh, ya ketika Anda meminang atau menikahi seorang istri, lalu istri mensyaratkan, boleh Anda menikahi anak, nggak apa-apa, tapi saya punya syarat. Apa syaratnya? Saya tinggal dekat dengan abi saya harus tinggal di rumah, atau bisa satu kampung dengan abi saya, atau dekat dengan abi saya. Kalau itu syarat ada, nggak apa-apa. Tapi selama nggak ada syarat, maka berarti wewenang utama adalah suami, bukan istri. Maka wajib bagi seorang istri ngikut suami kemanapun suami itu bertempat tinggal. Kemanapun suami itu bertempat tinggal. Kita sebagai orang tua nggak bisa melarang. Nggak bisa melarang. Itu hanya siapa? Suami.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin kepada istrinya. Yang namanya pemimpin punya hak untuk mengatur tempat tinggalnya itu di mana. Taib. Seterusnya wanita keadaan kedua kapan gugur nafkah. Keadaan kedua kapan nafkah itu gugur. Manakala al-mankuhatu nikahan fasidah. Wanita dinikahi dengan nikah yang rusak. Wanita dinikahi dengan nikah yang membatalkan akad. Wanita dinikahi dengan akad yang merusak. Contoh, wanita dinikahi tanpa wali. Ini kan nikahnya apa? Rusak. La nikaha illa biwaliyin. Tidak ada pernikahan, tidak sah nikah itu tanpa wali. Ternyata dinikahi tanpa wali. Maka wanita yang dinikahi dengan nikah yang rusak itu tidak dapat nafkah. Enggak ada nafkah, kok bisa? Gimana mau dinikmati wong haram? Ya kan? Wong haram, akadnya batal, otomatis wanita itu apa? Haram bagi dia untuk diapa-apain, dijimai ya haram, dipandang ya haram, dipegangi ya haram, haram semuanya. Nah, ketika haram semuanya maka bagaimana? Maka tidak dapat nafkah. Taib. Terusnya yang ketiga, kapan istri gugur nafkah dari suaminya? Manakala istri itu nasazat, bangkang kepada suaminya, enggak taat kepada suaminya, enggak taat kepada suaminya. Taib. Ada 5 bentuk di antara tidak taatnya si istri. Ada 5 bentuk yang itu terkategorikan an-nusuz, wanita yang nasiz, bangkang kepada suaminya. Pertama, wanita itu enggan pindah ke rumah suaminya. Wanita nggak mau tinggal bersama suaminya, padahal ya nggak maunya, nggak ada udzur syar'i ya, nggak ada udzur syar'i. Jadi wanita itu enggan tinggal di rumah suaminya, enggan tanpa udzur syar'i. Ini namanya wanita bangkang, istri yang bangkang. Karena istri yang bangkang, dia nggak dapat nafkah. Padahal rumahnya layak untuk dipakai, nggak ada udzur, nggak ada pelanggaran syar'i, udah aman lah semuanya. Tapi dia nggak mau tinggal di situ. Terusnya, yang kedua, seorang istri keluar dari rumah suaminya tanpa izin dari suaminya. Seorang istri keluar dari rumah suaminya tanpa izin dari suaminya. Ini wanita nakal kepada suaminya. Ini wanita ngeyel, istri yang ngeyel kepada suaminya.
Jadi dia keluar dari rumah siapa? Suaminya, dengan tanpa izin dari suaminya, nggak ada izin dari suaminya. Keluar ngeluyur nggak tahu kemana, pokoknya keluar dari rumah suami, nggak ada izin dari siapa? Dari suami. Ini namanya wanita nasis, wanita yang tidak taat kepada suaminya lah. Semisal ini adalah gugur padanya apa? Nafkah. Itu nggak usah dikasih nafkah. Lawang ngeyel kok, ngeyel, nakal, ya kan? Nggak mau taat sama suami. Dan ini ya hati-hati wahai para istri. Surga dan neraka kamu itu di tangan suamimu. Jadilah kamu itu orang yang diridhoi oleh suamimu. Kalau engkau diridhoi oleh suami kamu, maka engkau akan dapat surga. Jannatuki wa naruki, surga. Zaujuka, suami kamu adalah naruki wa jannatuki, neraka kamu dan surga kamu. Gimana kamu bisa mendapatkan surga dari suami manakala suami itu ridho terhadap perilakumu dan perbuatan kamu? Apa-apa yang gak disukai oleh suami jangan dilakukan, sebab itu akan menghantarkan kepada neraka kamu. Lebih mulia tidak melakukan apa yang kamu inginkan demi ridhonya suami, demi ridhonya suami, demi ridhonya suami. Naam. Terusnya yang keempat, yang ketiga sekarang ya. Taib, si istri melarang suami untuk masuk kepadanya di rumah istrinya. Jadi kebetulan laki-laki itu di rumah siapa? Tinggal di rumah mertua atau di rumah istrinya. Suami mau masuk dilarang, gak boleh masuk. Ya Allah, gak boleh masuk. Jahat banget Pak ya istrinya ya. Gak boleh masuk. Gak punya rumah dia, rumahnya istri, rumahnya mertua. Melarang suami untuk masuk di rumah siapa? Di rumah istrinya. Bukan di rumah suami, di rumah istrinya, dilarang. Ya udah, kalau aku gak boleh masuk ya wis, kamu wanita yang jahat, istri yang nakal, istri yang gak taat sama suaminya, berarti gugur nafkah untuknya. Terusnya yang keempat, istri enggan safar bersama suaminya. Istri enggan safar bersama suaminya, diajak safar nggak mau, malah safar sama abinya. Abinya ngajak safar, suaminya ngajak safar, malah milih abinya, milih orang tuanya. Ini namanya wanita nakal, istri nakal, istri nggak patuh sama siapa? Sama suaminya. Nah ini kayak gini, ini namanya istri nasis, istri yang bangkang. Kayak semisal ini dia tidak dapat nafkah. Terusnya yang kelima ya, seorang istri menahan enggan untuk digauli, digauli. Suami menginginkannya, istri tidak mau memberikan dirinya tanpa ada udzur syar'i. Diingat ya, tanpa ada udzur
syar'i. Ini namanya istri yang nakal, istri yang tidak patuh ya, tidak patuh. Enggak ada udzur syar'i. Ya, enggak ada udzur. Kayak apa udzur syar'inya? Misal contoh kayak apa? Dia haid, dia nifas. Kalau digauli untuk itu enggak boleh. Dia nolak, jangan, ini enggak boleh. Tapi kalau selain itu kan boleh ya, enggak taib. Atau misal contoh dia mau dikumpulin lewat duburnya, enggak boleh, dilarang oleh syariat. Maka dia enggan untuk memberikan semisal itu dikarenakan apa? Ada pelanggaran syariat, ada pelanggaran syariat. Ya kayak gini ini enggak apa-apa. Taib. Atau dia lagi sakit, sakit. Yang mana sakit ini kalau dikumpulin tambah sakit, dikumpulin tambah sakit. Tapi kalau dia sakit dikumpulin nggak tambah sakit, nggak boleh dia enggan, nggak boleh dia menolak, nggak boleh menolak. Karena apa? Karena nggak ada madharat bagi dia, nggak ada madharat bagi dia. Nah, keadaan tadi kaum muslimin, selama ini sekedar contoh aja, dan yang lainnya selama istri itu bangkang, tidak menunjukkan kepatuhannya kepada suaminya, maka wanita ini wanita nazis, wang bangkang. Nah, wanita bangkang itu gugur pada Anda nafkah. Dari 3 poin bisa difahami? Ada pertanyaan seputarin dulu? Gimana Kak ya? Apakah gugur menafkainya atau tidak? Jadi kasusnya seorang istri itu safar, terus safarnya itu nggak disetujui oleh sang suami, berangkatlah dia. Nah, mertua ikut campur nih. Mertua ikut campur nih. Nah, jangan-jangan berangkatnya dia diajak sama mertuanya gitu kan. Nah, mertua ini kadang-kadang keliru juga ya, harusnya nggak begitu cara mendidik seorang anak, mendidik anaknya. Ketika diajak safar, dapat izin nggak dari suami kamu? Kalau nggak dapat jangan malah dikasih apa? Dikasih tempat, udah nggak apa-apa. Alah suami opo lah, lu gimana mertua kayak gini? Ya oleh lah, itu mendidik anaknya nggak bener, nggak boleh kayak gitu itu, dilarang, nggak boleh. Nak, kamu sekarang kendali ketaatan bukan ke saya, nak, di orang tua, di suami kamu. Ridhonya suami kamu adalah surga kamu, nak. Pulang. Begitu. Bukan menjembatani, malahan diajak pergi tanpa persetujuan suami, tanpa ada izin dari suami. Ini fatal, Pak, nggak boleh. Justru bertahun di atas dosa dan kemaksiatan, Lah, kasus tadi ternyata mungkin tobat gitu ya. Suami istrinya tobat terus minta maaf, terus suami anak enggak ada maaf bagi ente gitu kan. Mertuanya lah masuk kan, masuk. Kesimpulan lalu dimaafkan. Apakah gugur enggak nafkahnya? Ya, pertanyaannya adalah kembali ke suami. Karena nafkah itu haknya suami untuk memberikan. Ketika dia sudah memaafkan, ya nggak apa-apa, nggak perlu mertua masuk kan, istrinya aja masuk pun dan dia maafkan nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan sampai si istri begitu. Kalau andai kata dia mati di atas tanpa ridhonya suami, maka dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, dan khawatirnya justru malah masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia mati tanpa ada keridhaan sang suami. Ini yang kita khawatirkan di sini.
Kematian anti, kematian kamu itu siapa yang punya schedule? Nggak ada yang tahu schedule kematian kita, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai membikin suami itu nggak ridho kepada dirimu. Jangan sampai membikin suami kamu itu nggak ridho. Yang terpenting bagi kamu adalah bagaimana ridhonya suami. Dalam hal apa saja. Dalam hal apa saja. Itu yang akan memberkahi diri kamu. Dan ketika ada apa-apa, minta maaflah kepada suami segera. Karena itu yang menjadikan apa? Poin surga kamu. Ya, saya nasihatkan kepada para wanita, hidup kita hanya sekali di dunia. Di dunia wis melarat, meneng akhirat melarat pisan. Ya, ngeri Pak ya. Coba apa kita gak berpikir kalau kita di alam kubur gimana ya? Di alam kubur, apa itu? Doyiku, dipersempit oleh tanah. Tanah itu menyempit, kemudian tulang-tulang kita sampai bengkok. Kemudian apa kita nggak ingat lagi? Afrisulahu bi firasin minan nar, kasih tikar dari tikar api neraka. Wa albisuhu bil hisbasin nar, dikasih baju dari baju neraka. Kemudian dibukakan pintu neraka, lalu hembusan api itu masuk ke liang lahatnya dia. Apa nggak ngeri yang demikian itu kan? Ngeri banget. Ditampakkan setiap harinya neraka pagi dan sore. Coba kalau ingat neraka yang demikian itu kan, apa sih nikmatnya dunia? Hanya sementara saja. Terlampiaskan dengan nafsu kamu, dengan itu kamu tidak taat kepada suami-suami kamu. Ya, dan ulama memasukkan termasuk wanita nusus adalah wanita yang menampakkan auratnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya, baik melalui medsos atau tidak melalui medsos. Ini termasuk wanita yang nakal kepada suaminya, wanita yang nggak patuh kepada suaminya manakala tubuhnya itu dipamerkan di medsos. Ini termasuk apa? Nasis, buka auratnya di dunia maya, membuka wajahnya di dunia maya, membuka auratnya di dunia maya. Ini adalah apa namanya? Nazis, wanita yang bangkang, yang semisal ini boleh bagi suami tidak ngasih nafkah atas kembangkangannya dia, atas membuka auratnya dia. Karena ketahuilah aurat kamu itu adalah sudah aurat di sisi Allah, di sisi syariat kita, dan aurat kamu itu adalah juga milik suami kamu. Kamu itu membuka aurat kamu di depan laki-laki yang lain sama saja nggak menghargai pemimpin kamu, nggak menghargai pemimpin kamu, nggak menghargai kepada pemimpin kamu, dan nggak menyayangi pemimpin kamu. Pemimpin kamu tuh tahu atau tidak tahu itu sama saja. Anti kamu itu tidak menghormati pemimpin kamu. Kalau kamu itu menghormati pemimpin kamu, maka insya Allah kamu tidak akan berbuat yang demikian itu. Karena adalah milik suamiku, wajahku milik suamiku, tubuhku milik suamiku. Ngapain aku apa? Pamerkan ke orang lain. Ini adalah wanita yang tidak genah, nggak benar, nggak jelas. Wanita nggak jelas. Nah, jelas insya Allah. Ada pertanyaan seputar ini 1 dan 2. Taib. Terusnya az-zaujatu al-mutaghayyibatu an baitiha li'udhrin aw ghairi. Seorang istri
yang meninggalkan rumahnya, baik itu ada udzur atau tidak ada udzur, semisal istri itu itikaf atau berdagang atau silaturahim, apakah gugur nafkahnya atau tidak? Misal contoh istri ya, istri tiba-tiba 10 hari di rumah keluarganya, ini kan ada udzur kan, dapat izin atau nggak dapat izin lah, dia ke rumah, pokoknya nggak ada di rumahnya, baik dapat izin terpaksa atau tidak terpaksa gitu kan. Nah ini apakah semisal ini si istri tetap dapat nafkah atau tidak? Madzhabul jumhur beralasan memang semua kembali ke suami. Ini kan ya, kalau suami mau ngasih terserah kan gitu kan. Tapi kalau suami mau perhitungan ya, boleh bagi dia tidak ngasih nafkah selama 10 hari. Jadi kalau nafkahnya sebulan 3 juta misalnya ya, per hari berapa? 100.000, berarti apa? 10 hari 1 juta nggak diberikan ke dia. Kenapa? Karena si suami itu nggak bisa menikmati apa? Sang istrinya. Istrinya kan di keluarganya tuh. Dia nggak bisa, istrinya menyerahkan kepada dirinya nggak bisa. Karena nggak bisa, maka berarti gugur nafkah per harinya berapa. Masya Allah dibahas gitu para ulama ya. Tapi kalau orang Indonesia ya nggak mungkin, nggak hitung-hitungan Pak ya. Yang penting dia ridho, rapopo lah, masalah rapopo. Bahkan disangoni ya, disangoni itu Masya Allah bagusnya orang Indonesia ya, nggak perhitungan. Wes, sementing aku ridho, sanggup piro. Nah lebih ngeri lagi lah kebutuhan dia yang ada di keluarganya, malah telepon, tolong kirimi aku duit. Loh awakmu nafkah wais, or gugur malah jaluk duit. Ini kan repot-repot, ini kan repot juga gitu loh. Jadi malah minta duit, minta apa, padahal sang suami itu nggak bisa menikmati dia, gitu loh ya. Ada madzhabul jumhur, boleh gugur nafkah itu dari dirinya. Tapi manakala si suami main hitung-hitungan ya, main hitung-hitungan. Kalau dia nggak main itu nggak apa-apa, dikasih, disangoni malah rapopo. Ini jikalau keadaannya yang demikian itu. Bahkan si istri itikaf 10 hari di masjid, yang nggak dapat nafkah. Wong dia itikaf kok, ngapain di rumah? Dia nggak ada di rumah karena itikaf. Di sini nggak apa-apa, kamu pergi itikaf sana, tapi kamu nggak ada nafkah. Gak ada nafkah. Wah, mut ya. Lagi mana wong pergi dari rumah? Ima karena udzur, ima karena kata dia talabul ilmi. Talabul ilmi ya udah nggak ada nafkah, cari makan sendiri kamu. Status istriku tetap status istriku. Masa status tok wajib kasih nafkah? Ya enggak lah. Wong namanya nikah itu kan ada konsekuensinya, ada konsekuensinya. Ini kalau mau hitung-hitungan, tapi ya selama Anda mengizini nggak perlu hitung-hitungan lah kan gitu kan. Haknya Anda gugurkan nggak apa-apa, tapi tetap ngasih nafkah kepadanya demi muasyarah yang baik, demi muasyarah yang baik. Tapi seorang istri pergi berbisnis dengan izin suaminya. Yang dibahas adalah perginya istri untuk berbisnis dengan izin suaminya. Apakah tetap dapat nafkah ataukah tidak? Kita nggak bahas bisnisnya, Pak. Yang kita bahas perginya dia dari rumah. Apakah tetap ada nafkah atau tidak ada nafkah? Di sini ada khilaf di antara para
para ulama. Ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan ya tetap dapat karena dapat izin. Ada yang mengatakan tidak dapat. Kenapa kok gugur nafkahnya? Karena dia pergi dari rumah, tidak bisa dinikmati. Nafkah itu kan ada timbal baliknya dong. Timbal baliknya apa? Dia nggak dapat. Timbal baliknya nggak dapat. Jadi dua pendapat di antara para ulama. Ya kesimpulannya mimbab ya berbuat baik kepada istri ya tetap dikasih nafkah lah. Selama apa? Ada izin. Nah, kalau nggak ada izin itu ya jangan dilakukan. Walaupun Anda berbisnis, berbisnis. Ya kasus juga semisal kayak istri keluar dari rumah untuk mengajar sebagai pegawai negeri. Lah ini gimana? Sama kasusnya Pak. Manakala itu dapat izin dari suami, nah ini ada khilaf. Kalau nggak ada izin sudah selesai Pak, nggak ada izin. Aku nggak rela kalau kamu jadi pegawai negeri. Kalau nggak, aku nggak rela kalau kamu pergi kerja. Aku nggak rela. Kamu harus di rumah. Kamu harus di rumah. Malah ngeyel aja kan, ngeyel aja. Ini wanita ngeyel Pak. Kau oleh wanita kayak gini ini. Ngeyel namanya nasis bangkang. Gak oleh. Tapi kalau dapat izin, nah gimana ini? Dapat nafkah atau tidak? Nafkah atau tidak? Ada khilaf karena dapat izin. Selama itu kerjanya nggak maksiat kan? Nggak maksiat. Taib kerja dengan izin suami sudah ada khilaf. Taib istri yang murtad, istri yang murtad. Jadi dia awalnya beragama Islam, kemudian murtad. Ini jelas nggak dapat nafkah karena sudah infasah, udah udah batal pernikahan secara otomatis. Itu batal karena dia keluar dari Islam. Nah karena apa? Karena dia adalah apa? Adalah batal pernikahannya, maka berarti apa? Batal pula nafkahnya, batal pula nafkahnya. Terusnya istri dicerai oleh suaminya, istri dipisah oleh suaminya, baik melalui li'an atau melalui ditinggal mati oleh suami atau talak bain. Coba lihat, istri dipisah oleh suami dengan cara li'an. Apa itu li'an Pak? Suami menuduh istrinya berzina. Suami menuduh istrinya berzina. Kemudian istrinya menolak tuduhan tadi. Suami tidak bisa mendatangkan bukti apa-apa. Nggak punya bukti. Apa bukti kalau istrinya berzina? 3, 4 saksi dari kaum laki-laki. Yang kedua hamil. Ketiga mengakui. Ini nggak ada semuanya. Tapi suami benar-benar melihat istrinya itu berzina. Ternyata si istri apa? Mengingkarinya. Maka terjadilah li'an. Dikumpulkan oleh sang qadhi, Pak Hakim, disampaikan pasti antara keduanya ada yang bohong.
dinasihatin azab akhir itu lebih berat daripada azab dunia. Siksaan akhir itu lebih berat daripada siksaan dunia. Makanya daripada kamu nggak ngaku berbuat zina, mendingan ngaku, lebih ringan daripada besok diazab di akhirat. Gitu Pak nasihati. Masih ngeyel, nggak ada yang apa? Nggak ada yang mengalah, ya udah lian. Laki-laki dulu bilang demi Allah dia berzina. Demi Allah dia berzina. 4 kali Pak. Demi Allah dia berzina. Kali yang kelima, demi Allah, laknat Allah kepadaku, laknat Allah kepadaku manakala aku berdusta. Wes, paham ya? Si istri langsung sama, menimpalinya. Dia bilang demi Allah dia bohong. Demi Allah dia bohong sampai 4 kali. Kali kelima, demi Allah kemurkaan Allah menimpa kepadaku jikalau aku dusta. Wes Pak, setelah itu dipisah Pak, langsung dipisah itu, dipisah. Nah kalau udah dipisah berarti nggak ada apa? Nggak ada nafkah. Udah nggak ada nafkah, dan wanita itu menjadi haram mutlakon, nggak boleh kembali lagi kepadanya, nggak boleh Pak. Saat itu langsung dipisah. Wong udah saling melaknat kok balik mana piye? Oh ya ora iso, gak iso balik mana wis. Ini kalau lian. Kemudian atau wafat, suaminya meninggal, nggak ada nafkah lagi. Dari mana nafkahnya? Harta yang ada itu akan menjadi apa? Warisan, bukan menjadi nafkah bagi si istri. Nggak ada istri dikasih nafkah lagi. Jadi ya sudah, tapi Indonesia masih ya mangan barangnya suami gitu kan. Nggak bisa secara syariat tuh, nggak bisa sudah, karena suami udah mati kan nggak bisa menikmati lagi. Mau datang malam-malam gitu kan menikmati dia nggak bisa. Berarti nafkah udah gugur. Berarti uang yang ada itu, barang-barang yang ada sudah menjadi hak ahli waris. Maka segera dibagi biar istri itu oleh dapat duit, dapat bisa untuk menghidupi dirinya. Nggak ada nafkah bagi dia lagi sudah. Nah, atau dia ditalak. Talak itu ada 2 ya, ada talak raj'i, ada talak bain. Talak itu hanya ada 3. Talak pertama namanya raj'i. Talak kedua namanya raj'i. Seseorang yang ditalak, wanita yang ditalak raj'i sekali talak pertama, selama dia belum 3 kali haid, maka berarti wajib dapat nafkah. Kenapa kok wajib dapat nafkah? Karena posisi istri itu di rumahnya suami dan masih bisa dipandang oleh suami. Dan bagi istri boleh berias. Barangkali istri suami mencabut talaknya dan rujuk. Yang ngantuk, Mas, woi, tangi sih. Udah jelas ya. Nah boleh, suami nggak boleh pergi dari rumah suami, istri nggak boleh pergi dari rumah suami. Dia wajib bertempat tinggal di rumahnya suami. Mau berdandan, mau apa, ya masih punya hak untuk itu. Nah, kenapa kok wajib nafkah? Karena masih tinggal di suaminya dan status masih apa? Istri suaminya, dan dia harus mempersiapkan diri kalau suaminya pengen rujuk dan menjimainya. Nah, sampai 3 kali haid. 3 kali haid berarti habis masa iddahnya, lepas dari suami. Berarti bukan status suaminya lagi. Nah, ketika masih di masa iddah pada talak raj'i, maka wajib mendapatkan nafkah. Berbeda dengan talak bain. Talak ketiga Pak, talak ketiga. Ketika sudah di talak ketiga, anti talak ketiga, sudah nggak ada lagi apa? Nafkah. Nggak ada, karena dia sudah bukan status istrinya lagi. Tapi gimana kalau hamil Pak?
hamil tetap dapat nafkah karena hamil anaknya, bukan karena apa? Karena dirinya sudah nggak dapat, anaknya masih dapat dari suami. Jelas gak? Apabila istri berzina Pak gimana? Oh tambah parah ya? Hah? Tambah apa? Parah, tambah parah ya, tambah apa? Parah. Ya wajib ditalak, ya kan? Dan apa itu? Selama dia belum bertobat, ya wajib ditalak. Nah, ketika di zina hati-hati. Jangan langsung dikumpulin dulu, Pak. Bahaya nanti itu. Nanti tercampur air maninya siapa ini. Maka dia harus menunggu masa haidnya, apakah ini hamil atau tidak. Ini dibahas insya Allah di waktu yang akan datang. Nah, pertanyaan istri yang lagi sakit, apakah dapat nafkah atau enggak? Istri lagi sakit Pak, sakit, gak bisa dikumpulin gitu kan, atau bisa dikumpul tapi tetap di rumahnya suami. Apakah wajib mendapatkan nafkah? Ahlul ilmi, jumhur ahli mengatakan tetap dapat nafkah selama dia masih di tempat apa? Suaminya. Itu penting Pak, selama masih tepat di rumah suaminya. Karena ya namanya sakit masih bisa melayani ya, walaupun tidak harus jima, masih bisa dinikmati walaupun tidak, dia bukan enggan memberikan dirinya, enggak. Ini ya tetap mau diapain ya terserah suami lah kan. Dia masih memberikan apa yang menjadi kewajibannya, karena jima enggak mampu, yaitu perkara lain. Tapi kan masih bisa dinikmati dengan cara yang lainnya. Terusnya, apakah nafkah itu gugur dengan contoh 1 bulan suami itu lupa nggak ngasih nafkah, apakah istri masih bisa menuntut bulan yang lalu Mas aku nggak dikasih nafkah lo? Nah, atau seorang suami pergi beberapa bulan, istri tetap posisi di rumah, lalu nggak dikasih nafkah per bulan, maka boleh nggak dia menuntut, Mas nafkahku wajib kamu kasih. 5 bulan yang lalu itu saya stres mencari makan sendiri, atau minta ke orang tua, atau memakai uang saya. Apakah dengan lewatnya waktu nafkah itu masih bisa dituntut? Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, iya masih bisa tetap dituntut, karena nafkah itu kewajiban, sama aja dengan utang. Berarti suami itu utang, karena itu haknya istri. Apalagi di masa-masa mungkin suami nggak punya duit gitu ya, sehingga nggak dikasih nafkah gitu kan. Terus Allah takdirkan dia dapat duit gitu lah, begitu. Maka dia menuntut dengan lewatnya waktu yang nggak dikasih nafkah itu, dia nuntut. Boleh atau enggak? Ala kulli hal mazhabnya Hanabilah dan Syafi'iyah boleh dia menuntutnya. Karena itu adalah hutang bagi siapa? Bagi suami. Baik. Pembahasan selanjutnya, seorang istri menggugurkan nafkah. Seorang istri menggugurkan nafkah atas dirinya.
Tapi ya, seorang istri menggugurkan haknya atas dirinya, boleh atau enggak? Boleh, enggak ada masalah Pak, enggak ada masalah. Dia menggugurkan hak nafkahnya, tapi boleh dia cabut, boleh dia cabut. Pak, maksudnya bulan ini saya gugurkan, nggak usah ngasih nafkah saya, itu nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak. Dan ini ingat, ini adalah haknya istri, haknya istri, itu haknya istri. Tapi ini bisa dicabut loh oleh istrinya. Bulan depan enggak, saya tetap dulu bulan kemarin, iya saya gugurkan, sekarang enggak, saya nyambut, saya ambil, enggak apa-apa. Karena apa? Karena nafkah itu kan haknya dia, dan dia yang menggugurkan Pak, dia enggak meminta, dia menggugurkan, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dia tidak wajib mendapatkan nafkah. Suami enggak ngasih nafkah karena dia yang menggugurkannya, enggak apa-apa. Cuma kasusnya berbeda dengan ini. Suami mensyaratkan ketika akad enggak ngasih nafkah. Contoh, istri, ya ada wanita sih, tolong mas aku nikahi gitu kan, tapi aku ora duit piye gitu kan. Ya apa jenenge, ya wis, apa namanya, suami bilang ya wis gak apa-apa, aku oke menikahi kamu, tapi dengan syarat aku tidak menafkahi kamu. Nah, apakah syarat tidak menafkahi istri itu termasuk syarat batil atau syarat sah? Jumhur ahlul ilmi mengatakan ini syarat batil Pak. Kenapa? Karena tujuan pernikahan adalah istri dikasih nafkah. Nah, ternyata si suami mensyaratkan syarat yang demikian itu kepada istrinya, walaupun si istri itu ridho karena ada syarat, tekanan syarat, ridhonya istri karena tekanan syarat, maka ini syartun batil. Maka ketika berjalan pernikahannya, suami nggak mau ngasih nafkah, istri menuntut, gimana ini? Kata si suami, lo kamu dulu saya syaratkan oke gitu kan. Iya sih dulu, sekarang beda gitu kan. Maka boleh sang istri menuntut hak akadnya, menuntut hak nafkahnya. Bagaimana dengan syarat batil Pak? Kenapa dikatakan syarat batil? Karena menyelisihi tuntutan akad. Asal syarat itu sah saja, asal syarat itu sah-sah saja, selama tidak melanggar syariat dan selama tidak menyelisih tujuan akad. Nah, tujuan akad dalam pernikahan itu apa? Ya istri dapat nafkah lah, dapat punya suami gak oleh nafkah terus biji. Maka ini syarat batil. Walaupun udah disyaratkan di awal akad, tetap suami harus ngasih nafkah karena itu adalah haknya siapa? Haknya istri. Baik, nggak ada pertanyaan lagi insyaallah, cukup. Ada pertanyaan? Nggih.
membantu istri gitu. Gampang jawabannya Pak, njaluk opah. Jadi suami itu kewajibannya ngasih nafkah, walaupun istrinya kaya, tetap suami harus punya wibawa, ngasih nafkah ke istri. Jangan hanya numpang, jangan. Kamu akan direkoso kamu itu nanti. Paham ya? Terus gimana caranya? Oke, kamu yang punya perusahaan, aku kerja dan aku punya hak untuk ngasih nafkah kamu. Gitu Pak. Karena kalau hanya sekedar membantu, repot nanti jadinya. Ya kalau masih bagus-bagusan sih gak apa-apa Pak ya. Kadung tukaran itu repot. Kamu lho ngono wae ora mergawe lho. Ngono ora dagang pergawe Pak. Gak ngasih nafkah aku, walah repot kabeh urusane Pak. Urusan repot. Nah, jadi barakallahu fiik. Tetap sang istri itu, sang suami apa? Punya hak untuk menafkahi, kewajibannya menafkahi. Tapi kalau si istri itu menggugurkan istri sendiri yang gugurkan Pak ya. Aku bulan ini nggak perlu kasih nafkah, nggak apa-apa kalau dia menggugurkan. Tapi kalau selamanya aku nggak usah dinafkahi, ya terserah dia sih. Tapi tetap dia bisa mencabut apa yang telah dia putuskan tadi bisa. Tapi paling enak adalah tetap Anda suami menafkahi istrimu. Maka itu menunjukkan wujud kepemimpinan kamu sebagai laki-laki. Sebab kalau nggak itu Pak, dijanjak sama istri. Dan berapa banyak wanita nggak punya harganya murah di depan suaminya, karena apa? Di depan istrinya, karena suami nggak bisa menafkahi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum wa bima anfaqu min amwalihim. Suami itu menjadi pemimpin disebabkan suami ngasih nafkah kepada mereka. Nah kalau suami nggak bisa ngasih nafkah, bagaimana menjadi pemimpin? Ya, bagaimana jadi pemimpin? Tetap Anda harus hitung-hitungan gaji. Aku minta gaji. Dan gaji ini adalah nafkah suami kepada istri. Biar ada harga diri Pak. Kalau enggak dibal-bal antum Pak. Dibal-bal sama bojo, apalagi bojo model sekarang. Takut malunya kepada Allah itu enggak ada. Malu kepada suaminya itu enggak ada. Yang dia pikirkan adalah duit dan duit. Jadi jangan terlalu enak pakai duit suami ya, duit istri ya. Kalau ada masalah, jeder masalahnya, habis kamu nanti jadinya. Udah nggak ada pertanyaan lagi? Ya. Bapak antum nikah? Oh, harusnya kalau sama-sama tua kayak gitu itu anaknya yang menafkahi kedua orang tua. Wes tua piye? Tugasnya anak kembali ke orang tua. Jadi podo kayak so dinafkahi karena tua, anak itulah yang menafkahi sekarang. Jadi wes podo tua ya piye? Maka tinggal birrul walidain. Si ibu gak boleh awakmu gak iso nafkahi, wes tua nafkahi piye gitu kan. Tinggal anak itulah yang dijadikan untuk nafkahi kedua orang tua. Tapi memang begitulah keadaan kan, kalau memang, makanya harta itu jangan langsung dibagikan ke anak-anak. Orang tua itu kadang-kadang repot ya kan. Belum apa-apa wes dibagi semuanya ke anak-anak. Dia ketika masa tuanya makan apa? Yo kalau anaknya soleh, solihah, kalau enggak stres, makanya jangan dibagikan. Ini untuk hidupmu kamu, masa tua kamu. Ketika istri nurut apa-apa, nih aku punya duit kan, masih ada apa? Tanahku tak jual, nafkahi kamu masih ada gitu loh, ya kan? Makanya jangan dibagikan ke anak. Wah kok dibagi KP piye lah. Ini terjadi, sering terjadi orang tua
menganggap anaknya baik-baik semuanya. Wis tak bagi wis, aku tak ikut A, ikut B, nggak bisa kayak gitu. Siapa yang menjamin anak kamu itu solihah di masa depan? Nggak ada. Jangan dikasihkan. Anda harus punya pegangan untuk masa tuaku. Kalau ada yang dipegang, nggak ada yang dipegang, ya pegangan Allah wae wis kuat. Baik. Jelas nggih, monggo. Ya, iku jenenge kasih nafkah, cuma nggak kehitung ngono wae. Tetap ngasih nafkah, cuma disepakatin aja dulu. Nafkah kamu itu berapa? Cuma yang saya sorotin, Pak, hukum asal yang memegang uang itu laki-laki bukan perempuan. Perempuan itu kurang akalnya. Laki-laki nggak bisa ngapa-ngapain kalau duit dipegang oleh istri. Mau sodako nggak bisa, mau ngasih ke orang tua nggak bisa. Nah itu jangan. Yang punya hak pemegangan uang adalah suami. Yang kerja suami kok yang megang istri, gimana sih? Sehingga laki-laki menjadi pelit. Soalnya dipegang bojone, mau ngasih orang tuanya, tolong deh ngasih. Ya disembur karo suami karo istri disembur. Lah nggak usah ngasih terus. Waduh, kanggone ibu dewe harus jangan. Kamu harus pinter. Harus pinter. Kamu juga harus punya dari duit itu dinafkahkan, di jalan Allah disodakokan. Jangan dikasih istri semuanya. Kalau udah masuk istri, ya wis rapet pol. Iya berat. Oleh karena itu Islam mengajarkan istri itu hanya dipegangi, haknya dia aja, nafkah aja, ini milikmu wis. Sisanya milikku. Dan nggak boleh istri mencari-cari gajimu berapa, duit yang lain itu gak punya hak kayak gitu, itu gak punya hak. Hak istri itu apa? Anda menerima hak kamu sebagai nafkah, titik. Wis orang sekitar takon mana duitmu hilang kabeh ini, wis toh urusan suami. Apa kamu takon gitu loh Pak. Indonesia ini kan terlalu apa? Terlalu ya wis dikekno kabeh wis. Bahkan ada bahasa wong lanang kalau nggak ngasih duitnya ke istri namanya laki-laki cupar. Ngerti ora? Ngerti cupar ora? Ya ngono ku cupar nu jenenge, padahal enggak. Bukan namanya cupar, justru itu adalah Islam. Karena istri nggak bisa megang duit. Apalagi kena istri yang suka belanja-belanja, wah mumet urusannya. Memang gak ke pasar, tapi online aja. Duit entek gara-gara online aja. Makanya beda dengan laki-laki, bisa mengatur keuangan. Paham Pak ya? Hitung-hitungan aja Pak. Jadi yang kedua, saya punya condong pendapat yang mengatakan sebenarnya istri kerja itu adalah hasilnya milik siapa? Suami. Lo kok bisa? Ya iyalah, waktunya suami terpakai untuk kerja, sedangkan itu miliknya suami. Gimana? Istri pegawai contohnya, kerja dari jam 7 sampai jam 4. Tugasnya istri apa coba di waktu itu? Harus ngeramutin anak, ngeramutin rumah, ngeramutin suami. Dia malah kerja. Berarti kan apa? Kerja di jamnya miliknya suami. Duitnya milik siapa? Karena suami lah. Jadi sebenarnya suami istri itu membantu keuangan suami sebenarnya. Kalau dia kerja itu membantu suami. Nggak ada gono gini Pak. Duitnya itu duitnya suami sebenarnya. Anda itu membantu suami. Suami dia masak, jualan apa? Nggak boleh. Mana duit itu mana-mana nggak bisa. Kamu hanya kasih nafkah. Nih duitmu nafkah nih, wis milikmu. Gitu ya.
dan dia wajib bantu suami. Bantu aja ke suami. Paham nggih? Makanya gono-gono nggak ada istilah gono gini. Kerjanya anti adalah miliknya suami. Kecuali hartanya istri dari mana? Warisan orang tuanya atau dikasih orang tuanya dia atau dikasih temannya dia dan seterusnya. Paham nggih insyaallah? Cukup dulu. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.